Shalom, perkenalkan nama saya Estin Asri Kadang dari kelas A Pastoral Konseling Angkatan 2020. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Kitab Titus, dan di mana saya akan ditemani oleh 4 rekan-rekan saya sebagai narasumber, di mana kami akan membagi dalam 2 sesi, dan sesi pertama akan didampingi oleh 2 narasumber saya. Baik, ini adalah kedua rekan-rekan saya yang akan menemani saya dalam sesi pertama ini, di mana ada Abigail Dewi Novita Patantan, kemudian yang di samping ada Maya Tantri. Halo, apa kabar? Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Baik, kita langsung saja mencari tahu mengenai Kitab Titus ini, di mana di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saudara-saudara untuk dijawab. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut saudara, apa dan bagaimana Kitab Titus itu? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana latar belakangnya dari kitab-kitab Titus ini. Silakan. Ya, baik. Untuk mengenai kitab Titus itu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Titus pasal 1 ayat 1. Nah, kitab ini juga terdiri dari 3 pasal. Kitab ini juga berada di dalam Perjanjian Baru. Ya, betul seperti yang dikatakan saudara Abigail, bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang latar belakang kitab Titus adalah surat pribadi dari Paulus kepada salah seorang pembantu mudanya. Surat ini disebut surat penggembalaan. Baik, terima kasih atas jawaban pada pertanyaan pertama, di mana yang menulis adalah Rasul Paulus yang bisa kita baca dalam pasal 1. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi dikatakan oleh saudara Maya bahwa surat penggembalaan, mungkin bisa dijabarkan mengapa dikatakan sebagai surat penggembalaan? Ya, betul, surat Titus ini disebut surat penggembalaan karena ia membahas tentang masalah dan peraturan gereja dan pelayanannya. Paulus dan Titus bekerja bersama-sama dalam waktu singkat di Kreta. Paulus menugaskan Titus untuk melanjutkan pelayanannya di antara orang Kreta. Ya, dan menariknya lagi, kitab ini tentang Paulus yang menyampaikan rencana untuk mengirim Atenas dan Titus dengan segera untuk menggantikan Titus, karena ia harus mengikut Paulus di Nikopolis, tempat yang direncanakan menjadi tempat tinggal Paulus selama musim dingin berlangsung nanti. Dan kabar baiknya adalah rencana ini berhasil terlaksana dan Titus ditugaskan di Dalmatia. Intinya bahwa kitab Titus ini berhasil memberikan pesan, maksudnya begitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Berbicara tentang kitab Titus, menurut Anda bagaimana statistik dari kitab tersebut? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana statistik? Mungkin bisa dimulai dari saudara. Baik, kitab Titus ditulis oleh Rasul Paulus sebagaimana kita dapat membaca dalam Titus pasal 1 ayat 1, dan tahun penulisnya itu sekitar 65 sampai 66 Masehi. Titus terdiri dari 3 pasal dan 46 ayat, dan perkiraan penulisannya itu di Nikopolis. Baik, terima kasih jawaban yang telah diberikan. Ternyata kitab ini ditulis sudah beberapa abad yang lalu ya, karena dikatakan bahwa 65 sampai 66. Jadi itu sudah sangat lama ditulis, dan itu sudah dibaca oleh beribu-ribu orang, dan bahkan sudah tidak dapat terhitung lagi berapa orang yang telah membaca kitab ini. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Menurut saudara, apa tema-tema dari kitab ini, atau apa yang menjadi ajaran-ajaran dari kitab Titus ini? Silakan. Baik, saya akan menjawab. Tema dari kitab Titus adalah ajaran yang benar dan kebajikan serta cita-cita Tuhan untuk gereja Kristen. Baik, selain itu juga tentang pentingnya kehidupan keluarga dan doktrin yang benar. Baik, jawaban yang sangat luar biasa ya. Di dalamnya ada cita-cita untuk gereja Kristen dan doktrin-doktrin. Nah,
tadi dikatakan bahwa doktrin yang benar itu, menurut kitab Titus, doktrin yang benar itu bagaimana? Mungkin Saudari Abigail bisa menjelaskan bagaimana doktrin yang dimaksud kitab Titus. Silakan. Baik, saya akan menjawab. Menurut isi dari kitab tersebut, doktrin yang benar adalah rajin berbuat kebaikan, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dan selalu menanti pengharapan dan kemuliaan Allah ini ini. Ini bisa kita baca dalam Titus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sudah jelas ya bagaimana doktrin-doktrin yang seharusnya dilakukan, dan sudah jelas sekali telah dijabarkan oleh Saudari Abigail bahwa doktrin seperti apa yang dimaksud oleh kitab Titus tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena kitab-kitab itu ditulis biasanya memiliki perbedaan dari kitab-kitab yang lain. Biasanya juga ini disebut bahwa bagaimana karakteristik atau ciri khas dari kitab Titus ini, karena dari sekian banyak kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pasti ada perbedaan dari setiap kitab. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana ciri khas yang membedakan kitab tersebut. Silakan Saudari Maya Tantri untuk menjelaskan. Ya, kitab ini tentunya memiliki 3 ciri khas. Ciri khasnya cukup terbilang unik. Nah, yang pertama ciri khasnya yaitu surat ini berisi 2 ringkasan klasik mengenai sifat sesungguhnya dari keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, surat ini menekankan bahwa gereja dan pelayanannya harus dibangun di atas landasan rohani, teologis, dan etis yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, surat ini berisi salah satu dari 2 daftar panjang yang menyebutkan syarat yang harus dipenuhi pemimpin dalam pelayanan gerejani. Baik, terima kasih. Intinya dari ciri khasnya ini bahwa dia itu menekankan tentang keselamatan dan tentang orang Kristiani. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena biasanya kitab itu ditulis memiliki tujuan. Nah, apa sebenarnya tujuan ditulisnya kitab ini? Mungkin Paulus menulis surat dikirimkan untuk orang-orang di jemaat, dan tujuannya untuk apa? Mungkin Saudari Abigail bisa menjelaskan bagaimana. Silakan. Baik, saya akan menjawab. Adapun tujuan Paulus menulis surat ini adalah yang pertama, apa yang ditinggalkan Paulus di Kreta, termasuk penetapan peneguhan dan membantu jemaat tumbuh dalam iman, pengetahuan akan kebenaran dan kesalehan, dan membungkam guru-guru palsu dan datang kepada Paulus setelah ia digantikan oleh Artemas dan Tikhikus. Mungkin begitu saja tujuan dari kitab ini. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan saudara untuk pertanyaan ini. Intinya bahwa tujuan Paulus menulis surat ini adalah untuk penetapan penatua dan juga untuk membungkam guru-guru palsu, karena mungkin pada saat jemaat saat itu ketika masa-masa penulisan surat ini mungkin guru-guru palsu semakin melonjak. Jadi mungkin disitulah tujuannya Paulus menulis surat tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semua boleh terjawab dengan baik, dan ini adalah pertanyaan terakhir pada sesi tersebut. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, kembali lagi bersama saya Estin Asri Kadang. Pada sesi kali ini saya akan ditemani lagi oleh 2 rekan-rekan saya sebagai narasumber untuk membahas lebih dalam tentang kitab Titus. Berikut ini adalah 2 rekan saya yang akan menemani saya pada podcast kali ini. Di mana ada Harun Kasa dan di sampingnya ada Hermin Sigeso. Halo, apa kabar? Tuhan baik. Iya, puji Tuhan. Nah, langsung saja karena tadi di podcast pertama, pada sesi pertama kami telah membahas beberapa mengenai kitab Titus, mengenai ciri-cirinya, bagaimana latar belakangnya, kemudian apa statistik dari kitab tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana garis besar isi dari kitab ini. Mungkin Saudari Herningsi dan Harmanti bisa menjelaskan bagaimana garis besar dari kitab Titus ini. Silakan.
Ya baik, itu pertanyaan yang luar biasa ya. Setiap kitab yang ditulis pasti memiliki garis-garis besar untuk kita pahami. Kitab Titus ini terdiri dari 3 pasal, namun isinya juga tidak kalah saing dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus lainnya. Berbicara mengenai garis besar, pastinya diawali dengan pendahuluan yang berisikan salam. Itu bisa kita baca dari pasal 1. Nah, kemudian penatua dan tugasnya serta syarat-syarat menjadi penatua. Dan ada lagi tentang guru palsu yang bisa kita lihat dalam Titus pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-11. Baik, terima kasih dari saudara Hermisi. Jawaban yang sudah luar biasa. Bagaimana dengan saudari Armianti, mungkin ada yang bisa ingin ditambahkan atau bagaimana? Silakan. Baik, seperti yang dikatakan oleh saudari Hermisi tadi, saya akan menambahkan sedikit lagi mengenai garis besar isinya dalam kitab Titus ini. Ada juga pengarahan mengenai aneka kelompok dalam gereja. Dan di sini juga tanggung jawab Titus untuk memperbaiki hal demikian, dan ada nasihat tentang kebajikan seperti beberapa kitab yang ditulis oleh Paulus. Pasti ada mengenai nasihat, dan karena itu kitab ini termasuk kitab penggembalaan. Dan terakhir adalah penutup yang diakhiri dengan salam. Baik, terima kasih, sangat jelas ya bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus ini pasti diawali dengan salam dan diakhiri juga dengan salam, dan itu menjadi ciri khas yang membedakan dari penulis-penulis lain bahwa buku ini ditulis oleh Paulus. Dapat kita lihat bahwa dia mengawali dengan salam dan juga mengakhiri dengan salam. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apa ajaran utama atau apa yang bisa kita ambil dari kitab Titus ini? Karena biasanya itu dari perjanjian baru sampai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kitab-kitab itu ditulis dan memiliki ajaran utama yang harus kita jalankan sebagai orang-orang yang hidup saat ini, sebagai orang Kristen ataupun bahkan sebagai anak-anak gerakan Alkitab. Jadi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa tujuan dari kitab ini. Silakan saudari Harmianti untuk menjelaskan. Ya baik, ajaran utama dari kitab Titus ini yaitu yang pertama, bagi laki-laki yang tua agar mereka itu hidup dengan hormat, bijaksana dan sehat kerohanian dalam iman, kasih dan ketekunan. Dan yang kedua, bagi perempuan-perempuan yang tua agar mereka itu hidup dalam ketertiban, supaya mereka sanggup mengajar perempuan-perempuan yang muda dalam berkelakuan baik terhadap suaminya dan anak-anaknya, dan agar mereka hidup suci, baik hati bahkan kepada suaminya. Dan yang ketiga, bagi orang-orang muda agar mereka menguasai dirinya dalam segala tindak tanduknya, baik dalam pergaulan di antara sesamanya maupun dalam kesanggupan untuk mengekang nafsunya yang jahat. Ya, mungkin itu saja dari saya, sekian. Baik, kalau saudara Hermisi mungkin ada yang bisa ditambahkan mengenai ajaran utamanya. Baik, saya akan menambahkan sedikit yaitu ajaran dalam kitab Titus ini. Ya, bagi Titus sendiri, ajaran utamanya yaitu agar ia dalam kehidupan menjadi teladan yang baik, dan dalam ajarannya agar ia sehat dan tidak bercela. Nah, kemudian bagi hamba-hamba terhadap tuannya agar mereka itu jangan membantah, jangan curang, tetapi tulus setia dalam segala pekerjaannya. Nah, kemudian ajaran utamanya juga yaitu menyelamatkan, menerima kasih karunia Kristus, dan menyelamatkan berarti meninggalkan kefasikan dan meninggalkan kefasikan keinginan dunia ini, lalu menerapkan kasih karunia Kristus, dan kemudian menantikan kedatangannya. Dengan kata lain, Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan. Kemudian ia menguduskan kita untuk menjadi umat yang rajin berbuat baik. Artinya memulai dengan langkah yang negatif dulu, kemudian menjadi satu langkah yang positif dan yang sangat bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik, jawaban yang luar biasa ya. Jadi ajaran utama yang disampaikan dalam kitab ini itu sudah dijelaskan bagaimana, dan itu sangat jelas bahwa
bahwa ajaran utamanya ada untuk orang tua, ada juga untuk orang-orang muda, dan itu sangat jelas bahwa kita harus mengikutinya karena sudah terpampang jelas di bawah bahwa kita melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan. Baik, kita akan lanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Karena tadi dikatakan bahwa meninggalkan kefasikan dunia. Nah, menurut saudara, bagaimana sebenarnya meninggalkan kefasikan dunia itu? Karena memang dunia ini banyak orang mengatakan dunia yang tipu-tipu. Jadi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana ini kefasikan dunia. Silakan. Baik, terima kasih. Yang dimaksud kefasikan dunia di sini adalah kita melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan hidup orang Kristen. Contohnya orang yang Kristen mengaku beriman di media sosial ini dan dilengkapi dengan ayat-ayat Alkitab, dan kemudian selalu memposting kutipan-kutipan Alkitab. Nah, semuanya itu dilakukan hanya untuk mencari nama saja. Namun nyatanya mereka tidak membaca Alkitab, dan itu sangat jarang sekali mereka lakukan. Dan kita hanya melakukan hal-hal yang hanya untuk dipuji di dunia saja. Mungkin begitu. Baik, jawaban yang luar biasa ya. Jadi maksud dari kefasikan dunia ini adalah sudah tepat tadi dikatakan bahwa dunia tipu-tipu, di mana kita hanya melakukan sesuatu hanya untuk dipuji orang saja, hanya untuk dilihat orang saja, melainkan kita tidak lakukan di rumah, kita tidak betul-betul melakukannya. Baik, kalau saudari Harmianti, bagaimana menurut saudari? Bagaimana kefasikan itu? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya, baik, saya tidak akan menanggapi terlalu banyak tentang kasus tersebut. Dan memang betul kasus seperti itu banyak, tetapi bukan berarti kita menghakimi, melainkan kita hanya memberikan tanggapan yang betul-betul banyak disurvei. Dan karena sudah banyak yang terjadi, maka dari situ kita sebagai pelajar Kristen memberikan pengarahan dan pengertian atau menyambungkan maksud dari isi kitab Titus agar kedepannya kita tidak sesat. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa ya. Jadi kita itu tidak menghakimi, melainkan kita mengingatkannya. Menurut saudari Harmianti, kita tidak menghakimi, melainkan kita mengingatkan dari kitab-kitab yang ditulis Paulus ini, termasuk kitab Titus. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh kitab Titus ini? Karena biasanya kita itu mendapat kitab, ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan. Silakan. Ya, betul. Di setiap kitab itu ada pesan-pesan yang kita dapatkan. Dari ajaran utama dalam kitab tersebut, yaitu kita dipesankan untuk tunduk kepada perintah asal hukum negara itu tidak melawan firman Allah. Nah, kemudian membuang pekerjaan yang jahat dan melakukan yang baik terhadap semua orang. Mungkin itu dari saya. Baik, menurut Harmianti? Ya, kalau menurut saya pesan yang disampaikan lagi dari kitab Titus ini adalah kita diselamatkan bukan dengan pekerjaan baik yang kita lakukan, melainkan kasih karunia Kristus saja. Artinya bahwa bukan hal yang baik kita kerjakan kita bisa selamat, melainkan karena kasih karunia Kristus yang aktif dalam diri mereka. Kemudian menghindari persoalan-persoalan yang menyangkut percecokan dan pertengkaran. Dan juga pesannya bahwa jika seseorang sudah melakukan kesalahan bidat sebanyak 3 kali dan masih dilakukan meski sudah ditegur atau dinasihati, baiklah itu dijauhi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya bahwa di sini kita tidak diselamatkan karena pekerjaan baik kita. Karena biasa saja kita melakukan hal-hal yang baik tapi hati kita tidak baik ya. Seperti pepatah mengatakan bahwa buah kedondong, di mana luarnya halus-halus tapi di dalamnya ada durinya. Jadi mungkin seperti itu maksudnya. Dan ada tadi dikatakan bahwa kalau sudah melakukan bidat 3 kali ditegur dan dijauhi. Berarti ketika ada orang salah, kita tidak boleh segan untuk menegurnya. Artinya bukan berarti juga kita kembali tadi dikatakan bahwa menghakimi, melainkan kita mengubahnya, kita menolongnya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Mungkin begitu maksud dari kitabnya ya. Baik,
jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang diberikan oleh teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, jika kita mensurvei kitab-kitab Titus ini, apa yang bisa kita ambil dari dalamnya? Apa isi survei dari kitab Titus ini? Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya yang dibahas oleh Paulus ini yaitu memberikan instruksi mengenai tabiat dan cara rohani yang diperlukan mereka yang akan dipilih menjadi penatua atau penjemaat di dalam gereja itu. Nah kemudian menurut Paulus, penatua haruslah orang yang saleh, sifatnya terbukti dan berhasil dalam menuntun keluarganya. Menggambarkan tentang Paulus yang mengajarkan doktrin yang benar serta membungkam dan menegur para guru palsu dan juga memberikan dua rangkuman tentang ajaran seperti yang sudah dikatakan tadi. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Ya baik, saya akan menambahkan bahwa Paulus juga memberikan gambaran untuk Titus bagaimana peranan yang patut untuk laki-laki yang sudah lanjut usia, wanita yang sudah tua, wanita yang masih muda, para pemuda dan juga bagi para budak. Kemudian yang terakhir bahwa tentang Paulus yang menekankan bahwa kebajikan dan kehidupan yang benar adalah buah dari yang perlu dari iman yang sejati. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban teman-teman. Intinya bahwa di sini Paulus menekankan bagaimana menjadi seorang pemilik jemaat, bagaimana menjadi seorang penatua, di mana orang yang saleh dan orang yang dapat mendidik keluarga. Begitupun yang ditanggapi oleh saudara Harnanti bahwa di dalam ini Paulus menegaskan mengenai ajaran untuk orang yang sudah lanjut usia maupun orang yang budak. Jadi ajaran-ajaran ini tidak memandang bulu ya, tidak memandang status bahwa yang hanya ditegur orang tua, orang muda atau bagaimana, tetapi baik lanjut usia maupun orang-orang yang diperbudak pun mendapat nasihat. Sangat luar biasa ya Paulus mengirimkan surat itu kepada orang-orang. Nah, baik teman-teman, itulah pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga podcast kali ini kita boleh bermanfaat bagi sesama dan boleh juga menjadi referensi bagi saudara-saudara semua. Terima kasih ke waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, kembali lagi bersama saya Estin sebagai host di sini. Kami akan masuk ke dalam sesi ketiga di mana kami akan melakukan kuis. Halo, kembali lagi bersama kami di kelompok 4 yang membahas tentang kitab Titus. Nah, pada sesi kali ini kami akan melakukan kuis tanya jawab seputar tentang kitab Titus. Nah, di sini ada 4 rekan-rekan saya yang sebagai narasumber tadinya akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Di mana di sini sudah ada aturan mengenai kuisnya. Saya akan membacakan 10 nomor soal dan akan dijawab oleh teman-teman benar atau salah. Dan jika jawaban benar dapat poin 2 dan jika jawaban salah dapat minus 1. Kita langsung saja. Sudah siap? Siap. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Benar atau salah? Kitab Titus ini diawali dengan kata salam. Benar. Apakah benar? Benar. Oke, semua dapat nilai 2. Lanjut ke pertanyaan kedua. Benar atau salah? Kepada Titus anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau, berada di pasal 1 ayat 4. Benar. Apakah benar? Benar, jawabannya benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satupun tidak ada yang suci, karena
akal maupun suara hati mereka najis terdapat di pasal 1 ayat 14. Benar atau salah? Salah. Alasannya salah apa? Yang benar adalah berada di pasal 1 ayat 15. Oke, jawabannya benar. Pasal 1 ayat 15, bukan pasal 1 ayat 14. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Benar atau salah? Titus diutus oleh orang Kreta untuk melayani di sana dan memberikan khotbah di sana. Benar atau salah? Salah. Jawaban benarnya yang mana? Paulus memberikan tanggung jawab melalui surat kepada Titus. Oke, yang mengutus adalah Paulus. Oke, pertanyaan yang kelima. Benar atau salah? Judul atau perikop dari pasal 2 adalah kewajiban orang tua. Benar atau salah? Benar. Oke, jawabannya adalah benar. Yang keenam. Benar atau salah? Paulus yang menurut surat ini. Benar atau salah? Paulus yang menulis surat ini. Benar. Jawabannya benar. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Benar atau salah? Tempat Paulus menulis surat ini adalah di Kreta. Salah. Alasannya? Yang benar adalah di Nikopolis. Oke, yang benar adalah di Nikopolis. Yang ke-8. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Terdapat pada pasal 3 ayat 2. Benar. Ya benar, jawaban benar. Pertanyaan yang ke-9, kedua dari terakhir. Siapkan. Zenas dalam pasal yang ketiga adalah bukan ahli Taurat. Benar atau salah? Salah. Yang benar? Dalam pasal 3 Zenas adalah seorang ahli Taurat. Oke, dalam pasal 3 Zenas adalah seorang ahli Taurat. Baik, pertanyaan yang terakhir. Benar atau salah? Nama Artenas dan Titikus adalah dua orang yang berbeda namun saudara. Salah. Jawaban yang benar? Sebaliknya. Oh, berarti Artenas dan Titikus adalah satu orang yang sama. Oke, sekianlah kuis kita pada hari ini. Semua teman-teman menjawab dengan baik dan benar dan tidak ada yang dapat minus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.